Okay, good morning, Miss Mary and my friend. Please introduce myself. My name is Stefanus Krismadika, NPM 2017-112-088 as a speaker. And this time I will present the topic of political conflict. Baik, kita langsung masuk ke topik bahasan, yaitu konflik politik. Ini ada di bab 11, mata kuliah Sosiologi Politik. Perspektif konflik menyatakan bahwa masyarakat selalu berada pada ruang konflik yang terjadi secara terus-menerus, baik pada tingkat dan skala kecil maupun skala besar dalam setiap masyarakat. Pandangan perspektif konflik ini dilandaskan pada sebuah asumsi utama, yakni 1. Masyarakat pada dasarnya tidak terlepas dari kekuatan-kekuatan dominan. Kekuatan dominan ini dapat berupa pemodal atau orang yang memiliki kekuasaan di bidang ekonomi atau negara atau penguasa. Yang kedua adalah masyarakat mencakup berbagai bagian yang memiliki kepentingan berbeda dan saling bertentangan. Karena itu masyarakat selalu dalam keadaan konflik. Pendekatan fungsional ini berasumsi bahwa masyarakat mencakup bagian-bagian yang berbeda fungsional. Menurutnya, teori fungsional menyatakan bahwa 1. Setiap masyarakat merupakan suatu struktur elemen-elemen yang secara relatif mantap dan stabil. 2. Setiap masyarakat merupakan suatu struktur elemen-elemen yang terintegrasi dengan baik. 3. Setiap elemen dalam suatu masyarakat memiliki fungsi, yakni memberikan sumbangan pada bertahannya masyarakat itu sebagai suatu sistem. 4. Setiap struktur sosial yang berfungsi didasarkan pada satu konsensus nilai di antaranya para anggotanya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Berangkat dari perspektif dan asumsi konflik di atas, tampaknya pertentangan dan perbedaan menjadi kunci dalam mendefinisikan apakah yang dimaksud dengan konflik politik. Hal ini misalnya tergambar dari beberapa definisi tentang konflik itu sendiri yang dikemukakan oleh para sarjana. Yang pertama, konflik didefinisikan sebagai pertentangan yang bersifat langsung dan didasari antara individu-individu atau kelompok-kelompok untuk mencapai tujuan yang sama. 2. Konflik adalah suatu gejala yang wajar terjadi dalam setiap masyarakat yang selalu mengalami perubahan sosial dan kebudayaan. 3. Konflik politik adalah percekcokan, pertentangan, perselisihan, dan ketegangan. Dari titik ini dapat disimpulkan bahwa konflik politik adalah gejala pertentangan dalam masyarakat yang berkenaan dengan mata rantai kekuasaan dan negara. Lanjut ke slide berikutnya. Simon Fisher dan kawan-kawan menjelaskan tentang berbagai teori penyebab terjadinya konflik. 1. Teori hubungan masyarakat. Teori ini menganggap bahwa konflik disebabkan adanya polarisasi yang terus terjadi dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda. 2. Teori negosiasi prinsip. Teori ini menganggap bahwa konflik disebabkan adanya posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik. 3. Teori kebutuhan manusia. Teori ini berasumsi bahwa konflik yang terjadi bisa disebabkan oleh dasar kebutuhan manusia. Teori ini berasumsi bahwa konflik yang terjadi bisa disebabkan oleh dasar kebutuhan manusia yang tidak terpenuhi atau sengaja dihambat oleh pihak lain. Kebutuhan dasar manusia biasanya mencakup 3 hal, yakni kebutuhan fisik, mental, dan sosial. Yang keempat, teori identitas. Teori ini berasumsi bahwa konflik terjadi akibat adanya identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan masa lalu yang tidak diselesaikan. Yang kelima, teori kesalahpahaman antar budaya. Teori ini disebabkan adanya ketidakcocokan dalam cara berkomunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda. Lalu yang terakhir adalah teori transformasi konflik.
Teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah-masalah sosial, budaya, dan ekonomi. Lalu kita lanjut ke slide selanjutnya. John Davis, seorang ilmuwan University of Maryland Center for International Development and Conflict Management, seperti dikutip Ahmad Doli Kurnia, membedakan 3 pendekatan dalam pengelolaan konflik. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan berdasarkan kekuasaan atau power-based approach. Menggunakan kekuatan kekuasaan untuk memecahkan semua jenis konflik. Lalu yang kedua adalah pendekatan berdasarkan hukum atau right-based approach. Pendekatan ini biasanya lebih menggunakan hukum, adat, norma, dan sistem hukum sebagai alat yang menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat. Akan tetapi, struktur politik di Indonesia memungkinkan untuk melakukan subordinasi penegak hukum pada kepentingan-kepentingan pemegang kekuasaan, sehingga hukum hanya dijadikan sebagai legitimasi kekuasaan. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan berdasarkan kepentingan atau interest-based approach. Pendekatan ini berupaya untuk membangun pemecahan yang mencerminkan nilai, kebutuhan, dan kepentingan yang terpendam dalam hati pihak yang bertentangan. Lalu kita masuk ke slide yang selanjutnya. Sikap pemberontakan etnopolitik ditimbulkan oleh 1. Adanya perasaan tidak adil atas penyelesaian yang dilakukan kelompok berwenang. 2. Adanya pengalaman represi dari kelompok dominan terhadap kelompok lain, sehingga menimbulkan rasa dendam dan benci di kalangan kelompok yang direpsi. 3. Hilangnya kebebasan dan otonomi yang pernah dimiliki oleh suatu kelompok. 4. Adanya diskriminasi aktif, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun budaya. Dianggap dan mengancam status kelompok. 5. Adanya organisasi-organisasi militan yang bisa menggalang mobilisasi massa untuk melakukan pemberontakan. Lalu kita masuk ke pola penyelesaian konflik. Koser menyatakan bahwa semakin dekat suatu hubungan, semakin besar rasa kasih sayang yang sudah terpendam, sehingga semakin besar juga kecenderungan untuk menekan daripada mengungkapkan rasa permusuhan. Dengan demikian, konflik itu ketika benar-benar meledak, mungkin sekali akan menjadi konflik yang sangat besar. Koser menegaskan bahwa tidak ada konflik tidak bisa dianggap sebagai petunjuk kekuatan dan stabilitas dari hubungan demikian. Konflik yang diungkapkan dapat merupakan tanda dari hubungan yang hidup, sedangkan tidak adanya konflik itu dapat berarti penekanan masalah-masalah yang menandakan kelak akan ada suasana yang benar-benar kacau. Baik, cukup sekian presentasi dari saya terkait konflik politik bab 11 pada mata kuliah Sosiologi Politik. Semoga dapat bermanfaat dan berguna untuk kita semua.